Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mendemokan tentang website kami untuk memenuhi tugas final web. Jadi, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdurrahman Zakitullah dengan akhiran NIM 46 dan rekan saya Didit Iqbal Farusi dengan akhiran NIM H32 dan kameramen. Lalu saya sendiri, saya Muhammad Hanif Nurmati dengan NIM 033. Oke, baik. Lanjut. Oke, jadi baik, secara singkatnya website kami itu tentang manajemen kos. Jadi di sini setidaknya ada dua pengguna, yaitu pengguna yang ingin memesan kamar kos dan juga pengguna dan juga ibu kosnya atau yang mengelola kamar kos kita. Jadi mungkin bisa mendekat Tampilan dulu. Ini tampilan website kita. Ini adalah tampilan pertama atau tampilan yang tidak ada atau belum user login atau US. Bisa dilihat ini ada tombol lihat kamar sebagai poin dari nilai UI-nya. Nah, coba kita pertama login sebagai admin. Jadi kita akan login sebagai admin untuk mengelola kamar kita. Jadi bisa kita lihat inilah tampilan dashboard dari admin. Jadi admin ini nantinya yang akan bertugas untuk melakukan mengelola kamar dari kos kita. Misal kita ingin membuat kamar baru. Jadi kita masuk ke tambah kamar baru, kita akan melakukan create. Jadi bisa kita lihat kita akan menamainya kamar 2. Kamar 2. Misal harga per bulannya 500.000 dan kita bisa melakukan upload gambar untuk kamar kosnya. Misal kita menggunakan gambar sembarang saja terlebih dahulu. Misal fasilitasnya kasur dan AC. Oke, jadi bisa kita lihat kamar kosnya sudah berhasil terbuat. Jadi kita bisa lihat di cari kamar, kita lihat pada tampilan awal ya sudah terlihat ada kamar 2 yang sudah kita buat sebagai admin. Oke, coba kita membuat kamar baru. Misal saya buat kamar lagi. Misal kamar 1, di mana 1 juta per bulan. Kita pakai gambar sembarang saja terlebih dahulu dan coba kita AC dan kipas. Oke, bisa kita lihat sudah berhasil terupload dan kita lihat di halaman utama sudah ada. Oke, jadi mungkin setelah itu kita akan mencoba untuk mensimulasi bagaimana ketika kita ingin mengedit kamar dan juga menghapus kamar sebagai admin tentunya. Jadi misal saya ingin menghapus kamar 2, kita hapus kamar 2. Nah, sudah berhasil terhapus dan kita ingin mengupdate kamar 1 ini karena bisa kita lihat nama kamarnya typo. Jadi kita bisa rapikan. Kita coba update dan kita sudah mengupdate kamarnya. Bisa kita lihat di tampilan utama sudah berhasil terupload dan juga kamar yang sudah kita hapus tadi sudah menghilang. Betul. Coba kita mohon Saki bimbing kita lanjut lagi sebagai user atau mau memesan. Oh iya, jadi setelah kita membahas manajemen kelola kos pada admin, kita coba beralih menjadi pengguna atau sebagai orang yang ingin memesan kamar. Jadi kita bisa log out terlebih dahulu. Ya, log out.
kita masuk Nah, ke... kita ingin membuat akun baru, jadi kita register. Oke, kita login ya sebagai pembeli. Nah, jadi bisa kita lihat inilah tampilan awal dashboard dari pembeli ataupun yang ingin menyewakan kos. Ya. Jadi di sini ada riwayat pengajuan, tapi karena kita baru membuat akun baru, tentunya tidak ada riwayat pengajuan sama sekali. Jadi kita lihat belum ada isinya. Nah, kita ingin mencari kamar, kita bisa memencet mulai cari kamar. Nah, sudah terlihat kamar yang sudah disediakan oleh admin. Bisa kita lihat tampilannya. Kita ingin coba mensimulasikan memesan satu kamar. Ya, bisa kita lihat tampilan detail kamarnya terkait kamar dan juga fasilitasnya apa, bisa kita lihat di tampilan ini. Jadi kita bisa memesan dan kita ingin mengajukan tanggal untuk pertama kali masuk. Kita bisa memesan men-set durasinya berapa, misal kita 1 bulan. Oh ya. Dan disinilah salah satu fitur WA kami berfungsi. Jadi ketika saya mengajukan sewa sekarang, maka otomatis notif dari pengguna ini akan masuk ke WA saya sebagai admin. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat sekarang jam 11.51. Coba kita ajukan sewa sekarang. Nah, ada pesan baru yang masuk. Bisa kita lihat yang memesan siapa, Budi, yang nomor kamar yang dipesan kamar berapa dan mulainya tanggal berapa. Sesuai real time juga ya. Sesuai real Dari time. waktunya 12.01. Oke, karena ketika kita memesan belum tentu langsung diterima, harus disetujui ataupun bahkan ditolak oleh admin. Jadi mungkin kita bisa mensimulasikan ketika pesanan kita diterima oleh admin. Oke, jadi sekarang kita sudah di tampilan admin. Jadi selain tadi mengelola kamar, admin juga bisa mengelola pesanan yang masuk. Jadi admin bisa menerima pesanan tersebut ataupun bahkan bisa menolaknya. Kita coba masuk ke halaman pesanan. Nah, ini adalah halaman pesanan. Jadi bisa kita lihat tadi Budi sudah memesan kamar kita, maka akan tampil halaman ini, akan tampil pemesanan dari Budi. Oke, harapan kita ketika kita memencet salah satu tombol, misal kita menerima atau menolaknya, hal itu akan masuk ke dalam notif WA dari pengguna ataupun pembeli. Jadi bisa kita lihat, coba lihat tampilan WA-nya, bisa kita lihat masih kosong. Dan ketika saya misal menerima pesanannya, saya menerima. Kita lihat. Nah, sudah masuk pesanan notif WA dari aplikasi Mardika Kos kita. Mungkin bisa dilihat baik-baik. Jadi sudah ada keterangan disetujui. Ya, betul. Oke. Jadi kita sekarang di halaman tulis. Jadi setelah sebelumnya kita sebagai admin menyetujui salah satu kamar untuk dipesan, maka tentunya kan sudah terisi kamar tersebut, jadi tidak bisa dipesan lagi. Maka ketika kita masuk di halaman tulis, maka kamar itu sudah hilang. Bisa kita lihat sudah hilang kamar itu karena sudah dipesan. Jadi coba kita login lagi sebagai user yang memesan kamar itu. Kita lihat apakah ada notif atau tidak. Misal kita masuk sebagai Budi. Jadi bisa kita lihat di tampilan dashboard si pembeli ada riwayat pembelian yang kita lakukan. Misal di sini kita memesan kamar 1 dan tanggal dan durasinya itu kita mulai dari tanggal 2 Desember dengan durasi 1 bulan dengan total biaya 1 juta dan statusnya diterima. Dan kita lihat di cari kamar dan tetap masih kosong karena sudah dipesan kamar itu.
Jadi secara singkat mungkin itulah demo dari aplikasi kami. Saya rasa ini tampilannya juga sudah cukup menarik lah, ya sudah cukup rapi atau sudah bisa terbaca elemen-elemennya dengan baik. Jadi tidak akan membingungkan pengguna ketika mulai masuk ke dalam website Mardika Pos ini. Jadi mungkin itulah demo aplikasi dari kelompok kami. Kami atau saya Abdurrahman Zaki Satrullah mewakili kelompok saya untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.